Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang mudah-mudahan Allah muliakan, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam kebaikan, dan juga mudah-mudahan Allah berikan hadirin wal hadirat jamaah semuanya keturunan yang soleh dan solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bermuqabalah, bersilaturahim walaupun lewat media sosial. Salawat dan salam marilah kita tutup curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Salat dan salam juga kita haturkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya yang memegang teguh ajaran-ajarannya, yang memegang teguh sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, siapa sih yang gak mau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya semuanya pasti mau. Salah satunya adalah dengan cara membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Kata Nabi, orang yang paling utama, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita sama-sama membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kemarin pada tanggal 28 Oktober kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini artinya apa? Untuk anak muda, anak mudi, remaja, remaji, ini sebagai anak bangsa kita harus rajin belajar, kita harus rajin menuntut ilmu, kita harus berakhlakul karimah untuk bekal kita nanti setelah kita dewasa. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Di sini ada irtek, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ada imtak, iman dan takwa. Ini harus berbarengan, harus sejalan, harus selaras, harus beriringan. Antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa harus sejalan dan beriringan. Untuk itu, anak-anak muda, remaja-remaji, mumpung masih muda, harus rajin belajar, harus rajin menuntut ilmu. Karena ada ungkapan at-ta'allum fis shighar kan naqshi 'alal hajar, ya. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Mumpung masih kecil, kita harus rajin belajar. Mumpung masih kecil, kita rajin belajar bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu muda, di waktu kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Ketika air itu menetes, setetes demi setetes, lama-lama itu yang namanya batu pasti akan dekok, pasti akan legok. Akan kalah dengan air yang setetes, setetes, setetes menimpa batu tersebut. Untuk itu, anak-anak muda, remaja-remaji, rajinlah belajar, rajinlah menuntut ilmu. Beda dengan kita yang sudah tua. Ada ungkapan pun sama, at-ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas air, bagaimana itu mengukir di atas air? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah tua, menghafal pun susah, belajar pun susah. Karena tadi disebutkan ungkapan tadi, at-ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma, bagaikan mengukir di atas air. Bayangkan mengukir di atas air bisa apa tidak, ya. Ini pasti tidak bisa. Mumpung kita masih muda, masih remaja,
rajinlah belajar. At-ta'allum fis shighar kan naqshi al-hajar. Beda dengan kita yang sudah tua ya. Di dalam surah Yasin kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, maka aku akan kembalikan kepada kejadiannya. Kita nih yang sudah tua ya, belajar pun susah. Itu tadi kata dalam firman Allah tadi disebutkan, ketika sudah beruban, ketika sudah mata sudah tidak bisa melihat rabun ya, ketika pendengaran pun sudah ini ya, sudah tidak bisa mendengar lagi, kurang bisa mendengar ya, maka kata Allah, wa man ma'miruna fil khalqi, dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dia akan dikembalikan kepada awal kejadiannya ya. Kita tidak bisa ya, istilahnya sudah tua itu susah, sangat susah untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya, apalagi dengan kebutuhan rumah tangga. Padahal walaupun kita sudah tua ya, tentunya harus juga rajin, harus juga menuntut ilmu ya, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Carilah ilmu dari sejak buayan sampai masuk liang lahat. Carilah ilmu dari sejak di bedong sampai di bedong lagi, begitu katanya ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, walaupun sudah tua ya. Ada rutinan, ada majelis ta'lim, ada majelis ilmu, kita datang seminggu sekali, lebih bagus setiap hari. Saya pernah dengar ada yang setiap subuh orang-orang tua masih belajar Al-Quran, masih belajar Iqra, tidak malu ya, tidak malu. Dan salah satunya pun belajar Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya ashabi. Baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Jadi untuk anak muda dalam peringatan Sumpah Pemuda ini, maka harus rajin belajar, menuntut ilmu, berakhlak yang baik. Ada iftek, ada imtak, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada juga iman dan takwa. Harus sejalan, beriringan, searah. Ketika iman dan teknologi, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidak dibarengi dengan iman dan takwa, ini juga tidak akan bisa berjalan. Kemudian kalau ada iman dan takwa saja, tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ini juga susah, tidak akan maju bangsa kita ya. Makanya harus sejalan antara iftek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga iman dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu di episode-episode kita yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.